Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi hari ini. Waspada cuaca ekstrim, masih bersama dengan Pak Fuad dan juga Pak Warham. Saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, untuk kondisi di perairan masih amankah untuk wilayah perairan dan melaut? Pak Fuad, silakan. Baik. Untuk wilayah perairan mungkin kita bahas dulu secara umum. Untuk wilayah Indonesia, jadi ada beberapa wilayah Indonesia yang merupakan perairan yang termasuk merupakan perairan yang lepas, seperti perairan-perairan yang ada di wilayah bagian utara Indonesia, yaitu yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kemudian ada juga perairan yang berada di selatan wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, kemudian gelombang-gelombang yang ada di wilayah tersebut tentunya itu didominasi oleh gelombang yang disebabkan oleh hembusan angin yang berhembus di samudra tersebut, kedua samudra tersebut. Sehingga gelombang yang ada di wilayah utara maupun di wilayah selatan Indonesia itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perairan yang ada di bagian dalam Indonesia itu sendiri. Jadi perlu diwaspadai khususnya untuk aktivitas maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perairan tersebut, itu perlu diwaspadai untuk potensi gelombang tinggi yang berasal dari perairan samudra. Nah, kemudian untuk perairan bagian dalam Indonesia, mulai dari Selat Karimata yang ada di sebelah barat Indonesia hingga Laut Arafuru yang berada di wilayah timur Indonesia itu gelombangnya bervariasi, Mbak Vita. Jadi bervariasi mulai dari kategori rendah hingga ada juga yang berkategori tinggi. Nah, untuk daerah yang memiliki potensi gelombang tinggi itu terjadi di wilayah sekitar Laut Arafuru, karena kecepatan ataupun menguatnya angin baratan akibat fenomena muson Asia yang aktif di Indonesia itu akan menambah kecepatan angin di wilayah perairan tersebut. Otomatis dengan menambahnya kecepatan angin di wilayah tersebut atau di perairan ataupun Laut Arafuru akan meningkatkan gelombang yang ada di sana hingga kategori gelombang tinggi untuk tinggi gelombangnya. Kemudian kita masuk untuk perairan Sulawesi Selatan, Mbak Vita. Jadi untuk perairan Sulawesi Selatan sampai saat ini hingga perakiraan hingga 10 hari ke depan, berdasarkan analisis maupun pantauan dari BMKG, khususnya BMKG Maritim yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Pautere Makassar yang berlokasi di Jalan Sabutung nomor 30 atau di dekat pelabuhan rakyat Pautere Makassar, itu memantau bahwa untuk 10 hari ke depan khususnya perairan Sulawesi Selatan ataupun perairan yang ada di baik itu pesisir barat maupun pesisir timur Sulawesi Selatan itu masih dalam kategori rendah hingga sedang. Jadi untuk kategori rendah itu sendiri, Mbak Vita, kita perlu tahu bahwa BMKG membagi ketinggian gelombang itu berdasarkan resikonya. Jadi membagi resikonya itu ada rendah hingga resiko yang sangat tinggi berdasarkan dengan ketinggian gelombang yang terjadi di wilayah perairan. Nah, untuk perairan yang ada di Sulawesi Selatan itu didominasi oleh kategori ketinggian gelombang rendah hingga sedang. Untuk rendah sendiri itu berkategori antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan itu berada ataupun terjadi di Selat Makassar, kemudian perairan barat Sulawesi Selatan hingga perairan Selayar bagian barat. Nah, untuk wilayah-wilayah perairan di wilayah timur pesisir Sulawesi Selatan seperti perairan timur Selayar, kemudian Laut Flores, baik itu Laut Flores dari barat hingga Laut Flores bagian timur, itu memiliki kategori gelombang dengan kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga
2,5 meter. Dan untuk maksimumnya itu terjadi di Laut Flores bagian timur, Mbak Vita. Jadi perlu diwaspadai, kemudian terutama untuk masyarakat yang melakukan aktivitasnya di wilayah tersebut atau di wilayah perairan, seperti para nelayan, khususnya nelayan, kemudian untuk dalam dunia pelayaran, kapal-kapal yang melalui perairan tersebut untuk mewaspadai gelombang dengan kategori sedang tersebut. Dan itu bisa maksimum terjadi hingga ketinggian 2,5 meter untuk di Laut Flores. Jadi perlu kita waspadai untuk gelombang tersebut. Kemudian untuk memantau, Mbak Vita, kita bisa mengakses di website yang dimiliki oleh BMKG. Jadi di BMKG itu memiliki website khusus untuk perakiraan cuaca di perairan. Jadi kita bisa akses di maritim.bmkg.go.id. Kemudian ini juga bisa diakses melalui aplikasi yang dimiliki oleh BMKG. Itu sudah tidak asing lagi oleh kita. Jadi saya ulang lagi, kemudian saya edukasi lagi kepada masyarakat untuk senantiasa memantau kondisi cuaca khususnya untuk di wilayah perairan, Mbak Vita. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Info BMKG. Jadi bukan hanya informasi di wilayah cuaca perairan, tapi di situ juga terdapat informasi-informasi mulai dari cuaca yang terjadi di wilayah Indonesia, kemudian di provinsi, kemudian lebih kecil lagi untuk wilayah kabupaten hingga kota, sampai yang paling terkecil kita bisa memantau untuk perakiraan cuaca untuk kecamatan. Jadi di info BMKG itu. Kemudian selain itu juga tentunya di situ sudah terdapat informasi mengenai perakiraan cuaca di wilayah maritim atau di wilayah laut Indonesia. Jadi di situ ada berupa informasi mengenai angin yang berhembus di wilayah perairan Indonesia hingga ketinggian gelombang yang terjadi untuk 10 hari ke depan. Jadi bisa diakses melalui website, kemudian juga bisa melalui aplikasi Info BMKG untuk mengetahui seberapa tinggi ataupun seberapa bahayanya gelombang yang saat ini terjadi khususnya di wilayah perairan. Oke. Jadi pada intinya bahwa masih aman setidak-tidaknya sampai 10 hari ke depan, Pak Fuad ya? Betul. Betul, baik. Saya ke Pak Warham. Pak Warham, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk tetap waspada untuk menghadapi cuaca ekstrim yang kapan saja bisa terjadi, Pak Warham? Ya, jadi kami di tahun ini itu sudah beberapa kali melakukan simulasi langsung turun di daerah, salah satunya itu di kota Parepare di Kecamatan Bacukiki. Memang yang sering terjadi atau sering rutin terjadi banjir jika intensitas hujan tinggi, itu kita melakukan simulasi bencana banjir. Jadi kita memetakan wilayah yang potensi bencananya memang berbeda-beda. Yang kedua juga salah satunya kami laksanakan di Malino. Itu kebetulan kami edukasi siswa. Jadi sampai di siswa kami melakukan simulasi tanah longsor. Jadi itu yang kami galakkan dan terus melakukan koordinasi ke BPBD Kabupaten Kota untuk melakukan hal yang sama. Jadi terus melakukan simulasi, edukasi, informasi terkait dengan kesiapsiagaan atau kewaspadaan sehingga masyarakat juga punya sense of crisis, punya kepekaan terhadap apalagi cuaca ekstrim ini. Yang kedua, memang kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan itu agar terus memantau
perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG itu tadi disebutkan. Bahkan kalau kami itu telah mendownload aplikasi BMKG, bahkan sampai di Himawari yang satelit itu, citra satelit. Ini kita diberikan informasi luar biasa oleh BMKG terkait dengan perakiraan cuaca bahkan sampai 7 hari ke depan. Ini sebagai bentuk antisipasi masyarakat, apalagi jika masyarakat bermukim yang memang di wilayahnya itu atau di perumahannya itu rutin terjadi banjir jika hujan keras. Makanya untuk mengedukasi kami selalu rutin, tetapi masyarakat juga harus senantiasa adaptasi dengan cuaca. Yang kedua juga kami harapkan masyarakat itu menjaga lingkungannya. Mengapa penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama? Karena memang walaupun pemerintah melakukan tindakan-tindakan preventif, katakanlah telah memperbaiki drainase, tetapi kalau masyarakatnya juga masih buang sampah sembarangan, itu pasti tidak dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang kita harapkan supaya tidak terjadi bencana, khususnya bencana banjir. Seperti itu, Mbak. Baik. Karena kita sudah di segmen terakhir, saya ke Pak Fuad. Silahkan harapan dan closing statement Anda, Pak Fuad. Iya, jadi harapan saya, mungkin ada 2 harapan ya. Mungkin yang pertama itu harapan saya dengan pihak-pihak terkait yang bekerja khususnya dalam hal kebencanaan seperti BPBD, kemudian Basarnas, kemudian BMKG itu dapat melakukan sinergi yang baik, terutama dalam masalah penanggulangan bencana, sehingga nantinya diharapkan dengan sinergi yang baik ini kemudian kita dapat mencegah ya. Jadi bencana itu kita sebenarnya tidak dapat menghindari, namun kita bisa meminimalisir korban. Jadi dengan sinergi ini diharapkan himbauan dari BMKG yang diteruskan ke pihak-pihak terkait atau pemangku-pemangku kepentingan terkait seperti BPBD, kemudian Basarnas dan juga stakeholder yang lain itu dapat melakukan sinergi yang baik sehingga risiko terhadap bencana khususnya yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi, kemudian gelombang tinggi, angin kencang dan juga bencana lainnya itu bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua mungkin harapan saya ke masyarakat ya. Jadi masyarakat yang perlu kita edukasi lagi ataupun kita himbau lagi untuk selalu waspada, terutama pada saat musim-musim hujan ataupun awal musim hujan seperti ini, karena bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, dan juga untuk di wilayah laut atau perairan sendiri itu seperti gelombang tinggi itu dapat menghantui kita kapan saja. Jadi cuaca itu tidak mengenal waktu kapan bisa terjadi, sehingga kita perlu mengedukasi lagi, menginfokan lagi, kemudian masyarakat juga perlu tahu atau peduli terhadap informasi-informasi tersebut, sehingga kerugian yang dapat disebabkan oleh bencana tersebut itu bisa kita minimalkan atau minimalisir, terutama untuk jatuhnya korban jiwa ya, karena tidak ada satupun hal-hal yang dapat berharga itu dibanding satu nyawa manusia. Jadi perlu harapan saya untuk masyarakat untuk selalu memantau maupun waspada terhadap
cuaca maupun bencana-bencana yang dapat disebabkan oleh perubahan ataupun kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Gitu, Baik, itu harapan dan closing statement sekaligus dari perwakilan BMKG. Saya ke Pak Warham selaku perwakilan dari BPBD Sulawesi Selatan. Silakan Pak Warham. Ya, kami mengharapkan sama dengan BMKG bahwa kita jaga kolaborasi kita, sinergi kita antara lembaga, stakeholder, mengajak ke masyarakat, dunia usaha, sampai dengan akademisi yang pikiran-pikiran, saran-sarannya, evaluasinya terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, silahkan. Kita menerima saran dan ingin memang berupaya menyempurnakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanah undang-undang itu yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, ini memang harus kolaborasi sehingga itu penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa efektif. Nah, yang kedua, kepada masyarakat agar dapat menganalisa juga atau mengetahui juga, memetakan itu potensi bencana yang bisa terjadi di wilayahnya atau lebih kecil lagi di perumahannya, sehingga dengan mengetahui potensi bencana yang sudah disediakan oleh BPBD masing-masing sampai dengan provinsi di peta bahaya itu kita juga tidak termakan isu-isu atau informasi yang hoax biasanya. Katakanlah baru-baru di tanggal 18 November itu sampai di media sosial banjir, tetapi ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarluaskan bahwa bili-bili jebol seperti itu. Padahal kami cek, kami koordinasi dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Janek Berang. Ternyata di bili-bili itu malah elevasi pada saat itu masih di bawah normal. Jadi kan di bili-bili itu semua bendungan itu ada elevasi dengan status, ada normal, siaga sampai dengan awas. Nah, itulah yang perlu masyarakat tahu, bahwa segera berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kotanya masing-masing. Karena kami itu punya grup kolaborasi namanya. Setiap jam ada informasi terkait dengan elevasi bendungan sampai dengan elevasi sungai di Sulawesi Selatan. Saya kira dengan berkoordinasi pada lembaga-lembaga yang terpercaya, itu dapat meminimalisir risiko. Apalagi bencana ini kan dikatakan bencana itu apabila ada korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sampai dengan dampak psikologi. Artinya saya gambarkan, Mbak Fika, jika terjadi longsor di hulu yang dimana dia di wilayahnya itu tidak ada pemukiman, tidak ada korban jiwa, maka itu bukan dikatakan bencana, karena tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian harta benda. Nah, makanya itu memang perlu terakhir juga bagaimana pemerintah kabupaten kota juga mengevaluasi ini dokumen rencana tata ruang wilayah, karena biasanya jalur air itu diberikan izin mendirikan bangunan. Tetapi kalau kita bahas ini memang secara teknis panjang, Ibu Mbak Fika. Saya kira itu harapan-harapan kami dua, kolaborasi dengan BMKG, terus Basarnas, lembaga-lembaga stakeholder, dan kepada masyarakat untuk dapat
memetakan atau mengenali wilayahnya masing-masing dengan potensi jenis bencana yang berbeda-beda. Saya kira itu Mbak Fika. Baik, terima kasih banyak Pak Warham, terima kasih banyak Pak Fuad sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi waspada cuaca ekstrim. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini 30 November 2022. Karena kita tidak pernah tahu kapan bencana menghampiri kita, untuk itu kami selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap waspada. Selama kita dapat selamat. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.